Diberikan vektor gaya F1 sama dengan 18 Newton pada suatu bidang koordinat kartesius, seperti ditunjukkan gambar berikut. Tentukan besar komponen vektor F1 pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Jadi di sini kita diberikan gambar vektor F1, di mana sudutnya adalah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian diminta untuk menguraikan vektor F1, jadi komponen-komponennya pada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi untuk komponen vektor pada sumbu X, dari ujung atas ini ya, kita tarik ke bawah. Ya. Kemudian dari 0,0, kita bikin panah vektor baru ya. Ini adalah komponen vektor F1 pada sumbu X, atau kita namakan sebagai F1X. Untuk sumbu Y, tarik garis sama. Kemudian dari bawah, tarik ke atas. Ini adalah F1Y. Jadi komponen F1 adalah F1X dan F1Y. Di mana kalau Fx ya, Fx itu adalah F cos theta. Sehingga untuk F1, F1X sama dengan F1 dikalikan cos theta. Theta-nya adalah 60 derajat. F1 adalah 18 Newton. Cos 60 setengah, hasilnya adalah 9 Newton. Jadi komponen vektor pada sumbu X adalah F1X sama dengan 9 Newton. Untuk komponen vektor pada sumbu Y atau F1Y ya, Fy itu adalah sin ya, F sin theta. Kalau cos tadi untuk Fx, kalau yang Y F sin. Sehingga F1Y itu adalah F1 sin 60, masukkan angkanya. 18 dikalikan sin 60 adalah setengah akar 3, hasilnya adalah 9 akar 3 Newton. Jadi F1X adalah 9 Newton, F1Y 9 akar 3 Newton. Lanjut, berikutnya diberikan vektor F1 seperti ditunjukkan gambar berikut. Tentukan arah vektor F1 terhadap sumbu X. Jadi di sini kita punya F1 yang sudah diketahui panjang komponennya ya. Jadi untuk sumbu X ini panjangnya adalah 16. Untuk sumbu Y panjangnya adalah 12. F1-nya sendiri belum diketahui. Kalau misalkan mau dicari ya tinggal di Pitagoras ya. Ini sudutnya theta. Theta juga kita belum tahu. Kemudian untuk mencari arah ya, arah dari F1 terhadap sumbu X ya, kita bisa pakai sin cos atau tangen. Cuman karena di sini kita punyanya sisi samping dan sisi depan ya, atau X dan Y, kita pakai tangan aja. Ingat tangan, ingat tan desa. Tangan itu sisi depan dibagi sisi samping. Jadi sisi depannya adalah yang ini ya. Ini panjangnya sama dengan 12. Kita ambil dari angka di sumbu Y. Kemudian sisi sampingnya yang warna hijau ini 16 ya. Ini 16, jadi 12/16. Kalau kita sederhanakan jadinya 3/4, masing-masing dibagi 4 ya. Kemudian sudut yang punya tangan sebesar 3/4 itu adalah 37 derajat. Sudut istimewa, dihafalkan saja. Nomor 13. Diberikan 3 buah vektor, masing-masing F1, F2, F3. Besarnya ada 10 Newton, 14 Newton, dan 8 akar 3 Newton. Seperti gambar berikut. Resultan 3 vektor gaya tersebut adalah titik-titik, ada pilihannya. Jadi F1 ini 60 derajat, sudutnya terhadap sumbu X. F2 itu lurus ke kiri. Kemudian F3 30 derajat terhadap sumbu X ya, di bawah sumbu X.
Kita diminta untuk mencari resultan dari ketiga vektor ya. Kita lihat F1 dulu. Ini kita uraikan dulu seperti nomor sebelumnya. Komponennya pada sumbu X. Kita dapat di sini kalau kita tarik ke bawah F1-nya ini adalah F1X. Kemudian ke kiri ya, kita uraikan ke sumbu Y. Kita dapat F1Y. Ini F1-nya. Kemudian untuk F3, F3-nya ke arah sumbu X ya, kita uraikan. Kita akan dapat F3X. Kemudian ke sumbu Y, diuraikan juga. Tarik, kasih panah ya. Ini F3Y. Untuk F2, kita biarkan saja karena sudah lurus di sumbu X ya. Jadi F2-nya tidak usah diotak-atik. Jadi ada 4 vektor baru ya. Jadi F1-nya jadi F1X dan F1Y. F3-nya jadi F3X di sini dan F3Y di sini. Kemudian kita harus menyatukan yang sama-sama di sumbu X. Di sumbu X tadi kita punya dari F1. Ini ya F1X ya. Ada F1X, kemudian ada F3X, kemudian ke kiri ada F2. Jadi F1X ditambah F3X yang arahnya ke kanan. Kita kasih tanda positif, kemudian yang ke kiri kasih tanda negatif. Negatif F2. F1X tadi adalah F1 cos 60, F3X adalah F3 cos 30. Negatif F2. Masukkan angkanya. 10 kali setengah ditambah 8 akar 3 kali cos 30 setengah akar 3. Negatif F2. F2-nya 14. Hasilnya adalah 5 tambah 12, negatif 14, sama dengan 3. Ini untuk jumlah vektor di sumbu X ya. Kemudian untuk jumlah vektor pada sumbu Y. Jadi kita akan lihat yang ke atas dan yang ke bawah. Kalau tadi yang ke kanan dengan yang ke kiri, sekarang yang ke atas dengan yang ke bawah. Di sini yang ke atas kita ada F1Y, nanti tandanya positif. Kemudian dikurang yang ke bawah, kita punya F3Y, nanti tandanya negatif. Jadi sigma FY itu adalah F1Y negatif F3Y. F1Y adalah F1 sin 60, F3Y adalah F3 sin 30. Tandanya negatif. Masukkan angkanya. 10 sin 60 adalah setengah akar 3, negatif ya. F3 adalah 8 akar 3 sin 30, setengah, tinggal diselesaikan. 5 akar 3, kemudian 8 dengan 2, 4 ya, 4 akar 3. 5 negatif 4 adalah 1 atau akar 3. Satunya nggak usah ditulis. Jadi sigma Fx adalah 3, sigma Fy adalah akar 3. Terakhir resultannya, resultan ketiga vektor. Jadi kita harus cari resultannya. Pitagoras, kalau udah ketemu sigma Fx dan sigma Fy, masukkan ke sini. Resultan akan sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Masukkan angkanya. Fx-nya tadi 3 ya, 3 kuadrat. Sigma Fy-nya adalah akar 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 3 kuadrat 3 ya. Jadinya adalah akar 12. Akar 12 itu adalah 4 kali 3 atau sama dengan 2 akar 3. Satuannya adalah Newton.